Sahabat Komsos, salam jumpa. Saya Romo Ino, tentu di program Meja Komsos. Kali ini kita akan bincang-bincang berkaitan dengan kegiatan Komsos. Dan kali ini juga ada sesuatu yang sangat luar biasa, yakni ada katekese melalui komik. Dan saya hari ini ditemani oleh Romo Agung dari Jakarta sebagai Sekretaris Eksekutif untuk Komsos Keuskupan Indonesia. Romo, apa kabar? Kabar baik Romo Ino. Senang sekali bisa datang di Atambua. Terima kasih. Dalam rangka apa ini, Romo? Dalam rangka menemui Romo Ino untuk pelatihan itu ya. Tentu ada sesuatu yang khusus nih. Iya. Pasti teman-teman ingin tahu, ini pasti ada sesuatu ini. Iya, kemarin dengan ngobrol-ngobrol dengan Romo Ino, Ketua Komsos Keuskupan Atambua. Romo Ino mengendaki ada pelatihan di Komsos Atambua untuk para pegiat Komsos di Atambua secara khusus untuk membuat katekese komik gitu. Ya. Saya dengar-dengar sibuk sekali kegiatan akhir-akhir ini. Ini ada Iya. kegiatan yang komik. Memang Romo pernah baca komik dulu? Wah, kalau baca komik sering dulu. Komik Kitab Suci dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Iya. Itu waktu SD. Dan itu menarik sampai sekarang masih terkesan. Lalu yang kedua komik apa itu Kung Fu Boy, Chin Mi. Itu tentang apa waktu baca-baca komik waktu itu? Ada yang lebih nuansa rohani atau ada lain juga? Ya waktu itu saya masih kecil, masih SD. Lalu Romo paroki saya itu ngasih ke saya 5 jilid buku komik. Gung, ini kamu baca. Itu waktu saya masih SD. Ini apa Romo? Ini komik. Dulu bagi saya itu komik atau buku itu sesuatu yang sangat berharga. Karena kami jarang beli buku. Lalu diberi oleh Romo itu buku komik tentang kitab suci. Jadi dari kisah kejadian sampai Wahyu. Memang Romo kali ini kami sengaja punya sesuatu yang ingin kami lakukan, nanti kami ingin berkatekese dengan komik. Memang saya pernah berpikir tentang komik ini dulu memang ada, tapi sekarang ini mulai hilang. Dan itu dulu banyak diminati, Romo. Iya, sangat diminati oleh anak-anak. Anak-anak itu sangat senang baca komik. Mungkin karena ada sederhana. gambarnya, ada cerita-cerita singkatnya, dan itu sungguh bagi saya secara pribadi masih terkesan, bukunya masih ingat kotaknya seberapa gitu, itu sampai sekarang masih ingat. Dan gambarnya lucu-lucu. Gambarnya enggak, kitab suci. Waktu itu kitab suci. Komik tentang kitab suci. Ada tulisan-tulisan Ada singkat. tulisan-tulisan singkat, selalu kita mengenal bacaan dari kejadian sampai kitab Wahyu. Berarti itu cukup berkesan. Berkesan. Lalu Romo melihat itu komik itu, apa yang paling menarik waktu itu? Paling menarik komik itu menerjemahkan sesuatu dengan sangat sederhana dan dengan ilustrasi dan tulisan-tulisan yang pendek dan gampang diingat. Memang dulu, memang waktu SD saya pernah baca, tapi sekarang saya lihatnya sudah tidak pernah baca. Romo Apa Ino sudah pernah hilang? baca enggak komik yang dari kitab suci? Jangan-jangan belum nih. Rahasianya. Belum pernah baca. Tapi Romo, ketika kita baca waktu itu kita senang sekali. Sekarang hilang. Mungkin itu apa pengaruh apa sebenarnya? Saya rasa menarik. Sebenarnya enggak hilang juga Romo. Ada banyak yang dikembangkan komik, misalnya di Jepang itu ada manga ya, buku tentang komik. Sekarang ada juga itu komik digital, apa namanya, Waterpun atau apa tuh namanya, lupa aku. Komik digital itu ada dan itu masih berkembang. Kalau dibawa sampai sekarang masih relevan tidak itu? Sangat relevan. Karena anak-anak terutama itu sangat suka. Bahkan orang tua, saya membaca Kung Fu Boy itu waktu berapa sudah itu? kuliah. Masih baca waktu kuliah. Waktu kuliah tingkat akhir. Itu saya baca Kung Fu Boy. Sama Chin Mi. itu sekarang masih bisa dapat tidak? Masih ada. Tapi ini kali kok Atambua ada katekese komik. Waktu Romo dengar ada isu atau ada informasi Romo kami ingin katekese komik. Romo sempat keberatan? Ya keberatannya mencari pembicaranya. Kenapa? Apa sulit? Iya, Sulit waktu mendapat. itu Romo Ino meminta itu, saya lalu berpikir oke lah, ini permintaan Romo Ino itu harus dituruti. Karena permintaan orang besar itu ya. Permintaan orang besar itu harus dituruti. Maka saya cari-cari, akhirnya saya searching, lalu ketemu teman-teman dari Teras Katolik. Ada Diakon Faret yang lalu diberi nama dan nomornya oleh teman dari sekretaris di Komsos KWI. Lalu saya kontak, beliau masih di Filipina dan katanya bulan apa itu sudah pulang ke Indonesia, Langsung sehingga ditangkap berkenan untuk mendampingi di sini. Nah itu agak lega itu.
Tapi sebetulnya permintaan Romo Ino itu membuat pusing. Siap salah ini. Tapi dengan begini lalu kita kenal dengan teman yang Betul. mengembangkan itu supaya nanti katekese kita itu bisa kena dengan cara yang sederhana. Tidak mudah memang, tidak sederhana karena kemampuan menggambar ya. Saya kemarin pernah menggambar, langsung saya minta ampun, aduh susahnya. Tidak beda ya. Rasanya gampang, ketika eksekusi, wah ternyata susah ini. Iya. Mulai miring sana, miring sini, dan tidak tahu Tapi bentuk. ternyata kalau kita lihat komik itu gambar tidak harus bagus. Iya betul. Tapi yang penting bagaimana gambar itu sudah memberikan karakter dan pesannya itu sampai. Kemarin Romo lihat ketika teman-teman menggambar ada sesuatu yang beda. Ada. Ketika dipancang gitu. Ternyata teman-teman di Atambua pada pinter gambar ya. Iya. Itu. Romo sadar nggak itu? Saya kayaknya setengah sadar nih. Dengan sadar. Karena awalnya sempat ragu-ragu juga Betul, apakah Romo. mereka sanggup gambar atau tidak. Tapi ternyata ketika di sini bakat yang terpendam dalam Iya. itu sekarang muncul lagi. Romo tadi pagi misa ada satu pastor, waktu mau misa dia duduk di samping saya. Romo, saya senang sekali kemarin saya sempat lewat depan aula saya baca. Katanya ada pelatihan katekesi melalui komik. Wah, ini yang selama ini saya rindukan katanya begitu. Nah kenapa? Anak-anak sekarang itu sudah tidak tahu lagi baca komik. Para dulu katanya sama cerita kayak Romo tadi. Iya. Sangat diminati. Sangat diminati. Bahkan ada banyak teman juga yang mengembangkan itu. Bahkan kalau saya di Keuskupan Agung Semarang itu, ada satu teman Romo yang hobinya juga membuat komik. Ya. Tapi dia masih belajar di luar negeri. Ketika Romo keliling, kan sering jalan dan beri pelatihan, pendampingan. Ini masih cocok tidak kalau kita buat katekesi lihat komik, apalagi komsos yang menggerakkan? Bisa Romo, tetap bisa. Karena berkatekese itu kan bisa bermacam-macam. Oh ya, lewat. Ada banyak ruang yang bisa kita gunakan untuk membangkitkan atau mewartakan atau berkatekese. Ada yang melalui tulisan, Ya. nah, itu pasti orang-orang yang bisa menulis dan sebagainya ya. Ada yang melalui film, lalu orang-orang yang membuat video, film dan sebagainya. Ada orang yang membuat katekese melalui audio dengan radio, podcast kayak gini ya, itu bisa. Ada juga orang yang membuat katekese dengan gambar-gambar yang tercetak macam-macam. Iya, Tapi iya, juga bisa disederhanakan dengan katekese melalui komik. Romo kemarin ada teman-teman lagi gambar, ada yang sampai di lantai tulis sampai duduk berdiri. Katanya mereka sangat tekun. Iya. Apakah ini memang betul-betul perjuangan ini? Saya merasa itu perjuangan yang luar biasa karena mungkin teman-teman juga lama tidak menggambar, lama tidak menuangkan itu, lalu sekarang ini dipancing untuk berkreasi dan bagus-bagus. Dan saya lihat kalau ada kata-katanya sangat sederhana buat komik itu. Ya misalnya ditulis Yesus bangkit, sudah ada gambarnya. Kemarin bilang Ino bagaimana? Penyesalan ini. Ya kemarin juga iseng-iseng tetapi saya pakai AI. Tapi menarik ya. Heeh. Kata-katanya, terus dia punya ekspresi wajah Ekspresinya, dalam ya. bentuk komik. Itu Jadi, kalau anak-anak kalau buat zaman sekarang kayaknya mungkin bisa. anak-anak bisa. Bahkan pendamping-pendamping KMKI, pendamping-pendamping Sekami, kayak gitu, bisa mendampingi anak-anak dengan gambar-gambar seperti itu. Lalu anak-anak dipancing lagi, ayo kamu membuat ceritanya, kayak gitu. Ini kalau didampingi terus-menerus mungkin bisa Romo. Sangat di sekolah-sekolah. Sangat bisa sekolah-sekolah. Dan itu kan sekolah-sekolah sudah ada toh mewarnai, Iya, menggambar. Lalu mereka ditambah aja, tambah. Ayo dibuat ini ceritanya apa? Iya, memang saya pernah lihat di buku itu ada gambar mereka mewarnai, tapi tidak dalam bentuk narasi. Iya. Kalau komik kan menarik ya, ada Iya, gambar tapi ada tulisannya. tulisannya dan Nah, disitulah akan membantu melatih anak-anak membuat, oh ini cerita tentang ini, dia menyimpulkan lalu membuat tulisan singkat. iya. Nah itu pendidikan yang luar biasa. Dan untuk saya lihat anak-anak. Romo kalau mereka sudah menulis kan harus dipaksa otak nih, mereka bisa buat narasi. Betul, Jadi otak tidak jangan pasif hanya menurut saya. diberi handphone lalu bekerja Scroll. handphone, lalu tangan mereka biar bergerak untuk menggambar lah. Tapi menurut saya menarik. Kemarin Iya. saya ikuti dan sampai tadi malam, sampai penilaian. Itu menurut saya mereka sudah kerja sangat maksimal. Iya. Ada narasinya, mereka menjelaskan gambar, ada yang bilang gambarnya masih dalam bentuk bayangan. Iya, Itu- masuk gambarnya ini yang kotak keempat itu masih dalam bayangan karena belum selesai, karena waktu ya. Karena Tapi mereka punya semangat menurut saya cukup. dan pede. Iya. Teman-teman di Atambua cukup pede untuk membuat Iya. ini dan mereka pasti bisa nanti. Ketika saya bilang Romo tolong bentuk komik saja memang ragu-ragu Romo. Nah,
ini bisa tidak? Karena ini kan sudah boleh dibilang sudah dilupakan. Tapi ternyata bisa kan? Ternyata bisa. Ya saya merasa begini Romo, ketika kita berani mau membuat sesuatu dan itu sungguh-sungguh kita lakukan dan mengundang orang untuk berbuat itu, pasti orang itu akan bisa. Iya, dan saya lihat memang teman-teman dari kemarin sampai tadi malam itu mereka betul-betul ada usaha. Ya, berusaha sampai pada pusing kepalanya, gitu. Sampai nggak mandi segala macamnya. Betul, sepanjang hari itu sengaja. Kelihatannya itu sampai malam kemarin itu pada mereka sampai pagi ini baru mandi. Gitu. Siapa nih? Nah itu siapa? Gimana mereka itu? Pasti lagi mengapa-ngapa nih kalau gitu. Romo merasa sesuatu yang baru ketika lewat katekese komik. Karena ini menurut saya tidak gampang-gampang juga. Tidak gampang memang, tetapi ini akan memberikan ruang kepada baik yang membuat maupun yang nanti menikmati. Yang membuat akan terbantu untuk mengekspresikan dan merefleksikan apa yang mereka pikirkan, renungkan, alami dan sebagainya. Dan itu sungguh akan menguatkan iman mereka. Yang membuat pun juga terkatekese. Lalu yang menerima, dia akan melihat, oh ini gambarnya ini, oh ceritanya ini, oh cerita itu mengesan. Kemarin pendampingan dari pemateri, Mas Bowo sama Diakon tuh, itu mereka betul-betul mengikuti dari awal sampai hingga tuntutan itu mereka mengikuti. Pergerakan dari pola menggambar. Saya pernah menggambar juga kemarin, nggak lolos. Kayaknya berat. Kalau begitu memang keterampilan Romo Ino yang tidak meyakinkan dia. Tapi ketika Romo sempat menggambarkan, nanti kita bukan cuma hari ini, tapi ada follow up-nya nih. Itu menurut Romo mungkin lebih berkesan juga dan akan terus di-press itu. Ya memang secara pribadi saya itu pengennya komsos-komsos di keuskupan itu berkembang dengan aneka macam cara untuk mewartakan Kristus. Ada komik, ada video, ada film, ada menggunakan AI. Mungkin juga kepikiran bagaimana membuat game Katolik gitu. Itu seperti apa? Pernah belum tahu. Apalagi saya. Saya baru meminta satu teman untuk memikirkan itu. Bagaimana tolong dipikirkan, kamu kan orang IT. Tolong pikirkan buat pelatihan untuk teman-teman Komsos membuat game-game yang bernuansa Katolik. Game-game sekarang ini kan banyak kan game untuk mencari kemenangan dengan mengalahkan musuh tuh. Itu apa itu? Misalnya game yang untuk sampai pada puncak dia harus membunuh orang, tembak-tembak orang. Tembak itu. Nah kalau Katolik kan untuk mencapai puncak itu dengan melakukan kebaikan. Wow. Nah aku baru minta kepada teman itu tolonglah bikin game untuk meraih kemenangan dengan melakukan kebaikan. Betul, memang ketika lihat katekese yang boleh dibilang dilupakan, tapi kita mulai angkat kembali dengan metode yang baru, mungkin menarik sekali ini. Iya, komik hidup, lalu nanti bisa jadi game, bisa jadi video, bisa jadi apa, itu. Dan saya pingin Romo, mereka yang sudah ikut pelatihan, mereka menjadi mentor untuk teman-teman. Bisa. Kasih pelatihan nih. Nanti misalnya kalau dari Atambua ini ingin tingkat lanjutnya, meneruskan lagi, ada Zoom dengan Pak Bowo dan Romo Diakon juga. Faret, itu saya rasa beliau sanggup itu. Sanggup tidak nih? Kalau nggak sanggup kan kita sudah ngomong pasti sanggup itu. Saya akan teruskan kontrol ya. Iya, bisa jadi misalnya dengan Zoom lalu mengembangkan kemampuannya, saya akan minta Romo kemarin waktu awal itu kan teman-teman kan masih tenang-tenang sopan-sopan ya. Romo sempat, kok sopan-sopan nih? Saya tuh heran pada Kenapa? waktu datang pertama sekali teman tuh berbaris kasih minuman tuh dengan sopan. Itu ilmu Romo. Oh itu jangan-jangan memang diindoktrinasi sama Romo Ino. Tapi setelah mereka bekerja itu kelihatan aslinya. Iya, aslinya seperti Chelsea yang mulai omongnya ngomong bermusuhan dengan Romo Ino kan, karena Argentina dan Portugal itu ya. Tapi menarik bahwa teman-teman lalu berekspresi dari awalnya yang kayak takut-takut, tetapi setelah masuk bersama Diakon, bersama Pak Bowo, lalu berlatih itu mereka sungguh-sungguh menampilkan aslinya. Romo merasakan suasana yang baru di sini tentu ya kan, anak-anak itu mereka lagi semangat-semangat juga ini. Semangat itu. Ya. Dan itu kekayaan yang luar biasa dari Keuskupan Atambua. Terima kasih Romo. Ini pasti mereka lagi senang-senang kalau dengar Romo memberikan dukungan seperti begini. Nah, semangat selalu pokoknya. Ya Romo, mungkin Romo melihat ke depan Atambua harus seperti apa nih? Kami ingin tahu nih. Ya, yang saya pengen tetap teman-teman
jangan menyerah dengan keterbatasan yang ada. Karena keterbatasan itu diatasi dengan konsistensi kita melakukan sesuatu. Tidak usah berpikir kita belum punya alat, tidak bisa berpikir kita belum bisa menggambar, tidak bisa berpikir bahwa saya tidak ini. Tapi berpikirlah, aku bisa melakukan ini karena aku mau. Betul, ada niat nih. Iya, ketika aku mau melakukan ini pasti ada jalannya untuk sampai ke sana. Maka terus berkreasi. Maka Komsos Atambua akan ada di hati. Wow, teman-teman tepuk tangan teman-teman yang lagi di depan, lagi nonton. Semangat. Romo, terima kasih banyak. Memang kami pingin waktunya lebih panjang, tapi ya Romo juga banyak aktivitas di Jakarta dan bahkan di seluruh Indonesia nih. Romo harus mendampingi teman-teman, jadi ya memang kami sangat bersyukur nih. Ya, kami nikmati Romo. Terima kasih. Jalan-jalan menikmati, ketemu Romo Ino, ketemu teman-teman di Atambua, ketemu dimanapun itu, saya menikmati. Perjalanan jauh, tapi kelihatannya wajah tetap cerah, awet nih. Ya, gembira pokoknya. Gembira ya, Hati gembira. Memang. Selalu kalau ketemu kayak gini, kita mungkin yang mengisi adalah teman-teman pemateri. Tapi saya banyakkan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di luar ruangan. Tetapi sangat berkualitas. Saya sudah kemarin dengar banyak hal tuh Romo cerita. Tapi moga-moga Romo Ino bertahan itu. Rahasia kita nih. Teman-teman sahabat Komsos, luar biasa kita bisa berjumpa dengan Romo Agung. Ini sahabat lama saya dan beliau sangat inspiratif, punya ide-ide yang luar biasa. Rugi kalau tidak ketemu sama Romo Agung, ya kan? Romo, terima kasih. Sama-sama Romo Ino. 2 hari tapi berkesan sekali. Siap. Semoga tetap sehat ya. Sehat selalu. Dan sahabat Komsos dan teman-teman sekalian, 2 hari ini sangat berkesan. Jangan lupa kata Romo Agung, tetap dikembangkan. Jangan mengeluh alat dan lain-lain. Tetapi harus punya passion, harus punya niat yang baik. Saya yakin sekali apa yang menjadi mimpimu akan tercapai. Saya Romo Ino pamit dan kita akan jumpa di lain kesempatan.